Saudara, aktivitas erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dalam seminggu terakhir mengalami penurunan. Meski demikian, gunung juga masih terus mengeluarkan awan panas guguran. Status Gunung Ilelewotobi laki-laki hingga kini masih tetap berada di level 4 awas. PVMBG juga menyebut status gunung juga belum bisa diturunkan karena masih ada aktivitas vulkanis dan juga peningkatan awan panas guguran. Warga diminta untuk tak beraktivitas dalam radius 5 km dan khusus untuk sektor timur laut, radius aman ditetapkan sejauh 6 km. Evaluasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dalam seminggu terakhir memang teramati adanya penurunan aktivitas dari Gunung Leutobi laki-laki. Seminggu terakhir itu hanya terlihat menurun juga, dan beberapa hari terakhir ini memang tidak ada erupsi, namun gempa-gempa guguran atau guguran itu meningkat. Tingkat aktivitas dari Gunung Leutobi laki-laki masih berada pada level 4 atau awas. Namun dengan rekomendasi perubahan di sektoral, yaitu yang tadinya 6 km utara dan timur laut, sekarang 6 km hanya di arah timur laut. Dan juga untuk radius bahaya secara regional itu 5 km. Seorang pengungsi erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia, diduga memiliki riwayat penyakit bawaan sebelum pindah ke lokasi pengungsian. Sementara pemerintah Kabupaten Flores Timur juga kembali memperpanjang masa darurat hingga 31 Januari. Seorang pengungsi erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, meninggal dunia Kamis malam. Korban diduga memiliki riwayat penyakit bawaan sebelum pindah ke lokasi pengungsian. Ia bersama ribuan pengungsi lainnya tinggal di lokasi pengungsian di Desa Konga sejak 2 Januari. Hujan dan angin kencang serta kondisi yang tak layak di pengungsian menyebabkan kondisi kesehatan pengungsi semakin menurun. Menurut keluarga, pengungsi sempat dibawa ke rumah sakit di Kabupaten Sika, tetapi meninggal dunia setelah 4 hari menjalani perawatan. Mama meninggalnya tadi malam jam 11.45. Terjadi erupsi gunung ini, Mama mengungsi ke Konga. Nah, di sanalah akibat pengungsian sehingga Mama punya penyakit bertambah. Begitu. Kondisi di pengungsian tidak nyaman ya, Mas? Kondisi di pengungsian tidak nyaman. Mama sempat dilarikan ke Maumere. Nah, waktu itu dijemput oleh suster. Karena mengalami penyakit itu, Mama dijemput oleh suster, kemudian bawa ke Maumere, ke rumah sakit Dewa Pantai. Sebelumnya angin kencang merobohkan tenda belajar bagi anak-anak pengungsi erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki. Saat kejadian, anak-anak telah selesai belajar di dalam tenda. 3 pekan ini anak-anak pengungsi belajar di tenda pengungsian karena semua ruangan kelas di SMP Wulang Gitang dan SDK Kemiri dipakai untuk menampung ribuan pengungsi. Pemerintah Kabupaten Flores Timur kembali memperpanjang masa tanggap darurat erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki hingga 31 Januari 2024. Langkah ini diambil karena status Gunung Ilelewotobi yang masih berada pada level 4 awas sejak 9 Januari. Tanggap darurat diperpanjang selama 7 hari sampai dengan tanggal 31 Januari. Dan memang kondisi ini setelah hasil rapat dan pertimbangan dan memperhitungkan semua informasi termasuk dari pos pemantau Gunung Merapi, Badan Vulkanologi, bahwa level itu belum turun. Jadi kita masih menambah. Mudah-mudahan cepat segera. Hingga saat ini jumlah pengungsi sebanyak 6.000 jiwa lebih yang tersebar di sejumlah lokasi pengungsian. Erupsi juga masih terus terjadi, disertai luncuran awan panas sejauh 1,5 km dan guguran lava sejauh 4 km yang mengarah ke Desa Nobo dan Desa Nuraperen. Citos Natun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita pantau bagaimana aktivitas Gunung Ilelewotobi laki-laki dan kondisi pengungsian. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Citos Natun di Flores Timur. Citos, selamat siang. Bagaimana pantauan Anda terkait aktivitas Gunung Ilelewotobi laki-laki hingga siang ini? Apakah masih ada awan panas guguran di sana?
Baik, selamat siang Sisko dan juga saudara. Memang untuk aktivitas kegempaan dan vulkanik Gunung Ilelewotobie laki-laki sendiri terpantau hingga siang hari ini tidak menunjukkan adanya erupsi. Meski demikian, sejak kemarin masih juga terjadi potensi awan panas guguran, di mana awan panas guguran itu mengarah ke antara perbatasan Desa Nobo dan Desa Nurambelen sejauh kurang lebih 1,5 kilometer. Sementara untuk lava pijar sendiri sudah mengalir sejauh 4 kilometer. Dan untuk siang hari ini pantauan kami gunung masih tertutup kabut, tidak bisa dilihat secara visual begitu. Dan untuk aktivitasnya sendiri siang hari ini belum adanya laporan dari pihak PVMBG, mengingat pada pukul 12 nanti baru akan ada laporan dari pihak PVMBG sendiri. Masih ditunggu untuk update ataupun juga aktivitas Gunung Ilelewotobie pada siang hari ini. Nah, terkait masalah bencana ini, Citos, kita mengetahui tadi informasi terakhir adalah satu pengungsi yang punya riwayat penyakit ini meninggal. Sebenarnya, kalau dilihat ini bagaimana kelayakan lokasi pengungsian di sana? Karena kalau kita tahu, selain misalnya pengungsian, untuk tenda Kemendikbudnya sendiri juga bisa dikatakan roboh seperti itu. Kondisinya sebenarnya kayak seperti apa di sana? Baik, Sisko, memang untuk kondisi di posko-posko pengungsian, pantauan kami, ada begitu banyak pengungsi yang masih tidur di tikar begitu. Mereka mendapat pembagian kasur-kasur yang tipis dan juga selimut. Namun barang-barang ini tidak mencukupi untuk semua pengungsi yang jumlahnya mencapai 6.000. Dan untuk sampai saat ini kondisi cuaca di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura, di mana dua kecamatan ini yang terdampak erupsi gunung, seminggu terakhir terjadi hujan yang begitu deras dan angin. Dan hal ini yang memicu banyak pengungsi, khususnya para lansia dan anak-anak yang rentan terhadap penyakit, karena cuaca yang begitu dingin ditambah air hujan yang acap kali masuk ke tenda-tenda pengungsian, khususnya di Desa Konga. Dan untuk saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur juga berharap ada bantuan dari orang-orang begitu, karena sampai saat ini masyarakat pengungsi masih begitu kesulitan, terutama untuk alas tidur dan juga kebutuhan air bersih yang memang masih sangat minim di sini. Pasalnya jarak antara ibu kota kabupaten dan ke tempat pengungsian ini cukup jauh, sehingga mobilisasi bantuan cukup sulit. Begitu. Ya, air bersih dan juga selimut dan kebutuhan untuk tidur ini juga sangat diperlukan, mengingat kalau kita lihat di visual Anda tadi juga sempat goyang seperti itu kameranya, karena memang anginnya juga cukup kencang di sana. Nah, kalau untuk fasilitas kesehatan sendiri di sana, apakah cukup memadai untuk memberikan pertolongan pertama mungkin bagi masyarakat ataupun pengungsi yang ada di sana, Citos? Baik, untuk fasilitas kesehatan sendiri, pemerintah Kabupaten Flores Timur membuka 2 posko kesehatan, yang dimana satu ditempatkan di Kecamatan Wulanggitang dan satu di Desa Konga di Kecamatan Tetangga. Ini melayani ada begitu banyak pengungsi, karena itu memang para nakes yang melayani di 2 posko ini juga kewalahan. Sementara stok obat juga tadi kami mengecek bahwa stok obat juga mulai menipis, dan juga fasilitas kesehatan di sini. Di belakang saya ini memang ada satu puskesmas, namun dengan banyaknya jumlah pengungsi ini tentu tidak memuat daya tampungnya. Dan untuk ke Kabupaten Flores Timur dan juga Kabupaten Sika membutuhkan jarak tempuh yang cukup jauh, sehingga jika ada keadaan darurat memang cukup menyulitkan para pengungsi ini dan juga pemerintah untuk segera mengevakuasi para pengungsi yang sakit. Mobilisasi distribusi bantuan dan juga fasilitas kesehatan yang tidak sebanding seperti itu dengan jumlah masyarakat ini menjadi salah satu tantangan ataupun juga yang jadi perhatian, dan ini semoga memang bantuan ini bisa diberikan dan juga tepat ataupun juga cepat seperti itu sampai di sana. Terima kasih Citos Natun atas update Anda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.